Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Dewa Yanuar, mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 1 Universitas Mula Warman. Program studi saya yaitu pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan praktik baik yaitu penerapan teaching at the right level pada materi ekosistem kelas 10 di SMA Negeri 1 Samarinda. Apa sih teaching at the right level itu? Nah, teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Proses pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan peserta didik. Penerapan teaching at the right level yang akan saya lakukan adalah dengan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Secara umum, kelompok akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kelompok kognitif tinggi, menengah, dan butuh bimbingan. Pada proses pembelajaran, saya akan berfokus untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap kelompok kognitif menengah dan butuh bimbingan. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang saya laksanakan adalah: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekologi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun ekosistem. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis interaksi antara komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan akan menggunakan metode inquiry. Penerapan inquiry pada pembelajaran ini berfokus pada analisis video dan gambar yang telah saya sediakan. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah berdoa? Udah ya. Gimana kabarnya hari ini? Iya. Udah pada sarapan? Ada yang udah, ada yang belum. Kenapa yang belum? Kenapa kok belum sarapan? Gak sempet? Gak dibikinkan? Nanti jam istirahat silahkan sarapan. Kita presensi dulu. Alisa Nazla, Ananda Raihan. Kita belajar apa hari ini? Kita masuk ke bab baru ya. Bab apa namanya? Eko? Kita akan belajar mengenai konsep ekologi, ekosistem, komponen penyusun ekosistem, serta interaksinya. Oke, dari beberapa istilah ini ada yang pernah dengar nggak? Salah satunya ekosistem. Apa ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama di sini ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekologi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun ekosistem. Dan yang terakhir ada peserta didik dapat menganalisis interaksi antara komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem. Tanya dulu kepada teman-teman sekalian. Ada yang pernah lihat ini? Betapus. Ya, benar ini Betapus. Pernah ke sana? Pernah. Ngapain ke Betapus? Liburan? Ya? Ngapain Mbak tuh? Ke Betapus? Ya. Oh, makan minggunya nggak ada kerupuknya itu ya. Oke, ini di Betapus ya. Tepatnya di daerah mana?
pakai bukan? Ya, ada dalam pakai ya. Ini kalau coba pernah kesini belum? Pernah. Oke. Tapi nak, berapa? Oh, berarti belum pernah kesini, cuma lewat aja. Nah, teman-teman kan di sini kan tinggalnya kan di Samarinda. Sesekali lah akhir pekan itu jalan-jalan ke kampus. Soalnya udaranya di situ enak. Kalau di tengah kota kan jarang kita menemukan udara yang segar. Kondisi udara itu saja segar ya kalau di daerah sawah seperti ini. Nah, kalau berjalan-jalan ke sawah pernahkah teman-teman di sini melihat burung? Pernah ya? Burung apa biasanya? Burung dara. Oke. Nanti saya dulu burung dara ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama mengetahui istilah ekosistem, yaitu adalah hubungan timbal balik adalah antara komponen biotik dan algi. Nah, komponen biotik itu apa sih sebenarnya? Komponennya yang hidup. Komponen hidup dari kata biotik dan A. Biotik A itu tidak, kalau biotik kan nggak ada A-nya, jadi makhluk hidup. Nah, di sini dari gambar ini kira-kira yang masuk komponen abiotik itu apa? Kalau di sawah, air, tanah, udara, sinar matahari, ya, suhu. Oke, ada temperatur ya, benar. Apalagi kelembapan. Kelembapan itu apa sih sebenarnya? Kelembapan. Kenapa bisa dikatakan lembab? Misalnya nih, ruangan ini lembab seperti ini. Karena apa? Kurangnya intensitas matahari dan juga terdapat apa? Ya, terdapat air ya di dalam suatu tempat dan intensitas cahayanya berkurang. Nah, saya ingin teman-teman maju. Yang maju dapat poin plus. Oke, yang pertama individu. Siapa yang mau maju? Yang jawab individu silakan tulis di depan. Individu, silakan tulis di depan. Ayo rebutannya, siapa yang mau dapat nilai plus? Ayo, apa yang dimaksud dengan individu? Ya, ada yang mau maju? Individu. Individu masa nggak tahu, kan sering disebutkan anak ini individualis. Ya kan, sering kan disebut seperti itu. Ya, nggak apa-apa, pakai bahasa sendiri silahkan jawab ke depan. Kita ulur. Saya biar individu. Itu adalah menjawab populasi. Awas ya.
mengerjakan LKPD-nya, di situ ada gambar di halaman 4. Nah, di situ teman-teman menyebutkan hewan atau komponen-komponen penyusun ekosistem itu yang teman-teman tahu aja, oke? Tidak harus semuanya seperti itu, oke? Dan untuk ikannya silakan sebutkan salah satu ikan yang teman-teman kenali. Di gambar. Oke, yang tidak masuk silakan ditulis juga namanya, tapi diberi keterangan misalnya tidak hadir atau sakit dan seperti itu atau izin. Nah, untuk teman-teman yang tidak berkontribusi juga silakan ditulis juga. Misalnya dalam kelompok nih, misalnya Mas Leonard hanya bermain HP seperti itu selama menjaga KPD, nanti bisa ditulis tidak berkontribusi seperti itu. Oke, paham sudah ini? Paham ya? Oke, silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD, biologi tentang ekologi komponen penyusun ekosistem. Perkenalkan, nama saya Devin Asindar Gunawan. Saya Muhammad Alman Hari. Saya Nadia Sarah Dulu. Pertama, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Suatu ekologi yang dimaksud oleh sistem timbal balik saat perpisahan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan autotrof? Organisme yang mampu membuat makanan sendiri serta organisme lainnya. Contoh tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan heterotrof? Organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanan. Contoh manusia dan hewan. Apa yang dimaksud dengan difoster? Organisme yang melahirkan sisa makhluk hidup yang telah mati, contoh jamur dan bakteri tadi. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut berdasarkan video yang telah ditonton. Yang pertama ada ekosistem air tawar, ciri-cirinya suhunya tidak menyerok, penetrasi cahaya kurang, terpengaruh iklim dan cuaca. Lalu ada ekosistem sungai, ciri-cirinya ada air terus mengalir dari hulu ke hilir, ada aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air, suhu air bervariasi sesuai ketinggian dan garis hitam. Yang ketiga ada ekosistem estuari. Estuari, muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut, dipagari oleh lereng batu intertidal yang luas rawa garam. Yang keempat ada ekosistem pantai, merupakan batas antara bawah laut dan daratan. Yang kelima ada ekosistem terumbu karang. Jenisnya berwarna yang berada di tepi pantai, penetrasi cahaya matahari yang tinggi, suhu suhu dan kualitas air yang tinggi, 20-30%. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gabungan dari dua ekosistem, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem hutan. Lengkapilah tabel di bawah ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan pada gambar tersebut. Komponen biotik serta nama latin. Yang satu ada ikan nila, nama latinnya Oreo chromis niloticus.
pembahasan minggu depan, insya Allah kita akan melaksanakan praktikum. Praktikumnya nanti akan saya share ya melalui media. Habis istirahat dan ada biologi, langsung lanjut ke mata pelajaran selanjutnya. Oke, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Bagus ya. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Insya Allah kita akan melaksanakan praktikum yaitu instalasi DNA. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum